Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masil Official Channel. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Ya semoga baik-baik saja, sehat lahir dan batin. Dan bagi yang mungkin lagi bersedih hati, tetap semangat. Kita yakin kita bisa menjalani hari-hari dengan mampu ya, dengan istilahnya kita pasti bisa kok menjalani semua hari-hari yang berat ini, karena semua ini hanya sementara ya Bre ya. Oke Bre, saya seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi untuk edisi baca-baca teori dari Arjuna series ya, melanjutkan yang kemarin ya Bre ya, kekuatan Timuraya. Dari reaction kekuatan Timuraya part ke berapanya Bre, gue lupa, part ke 9 10 ya Bre ya, part ke 10 nya. Nah, pada kesempatan kali ini apakah banyak yang berteori atau hanya sapa salam saja? Oke, daripada penasaran ya. Tunggu sebelum mulai ya. Buat kalian jangan lupa yang belum dukung channel ini ya, dukung channel ini. Semoga channel ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya di tahun ini, Bre. Amin. Dan buat yang mau support channel ini, linknya ada di deskripsi, Bre ya. Oke Bre ya, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita akan mulai baca-baca teori edisi reaction kekuatan Timuraya part 10-nya. Oke, untuk yang pertama dari Ed Kocak Blue. Ini dia komentar pertama, Bang. Oke, mantap ya. Lanjut lagi, ini dari Ed Adit Arif Saputra, dia berkomentar love. Oke, terima kasih love-nya. Lanjut lagi. Ini dari @emry_tv fix Antonio salah satunya. Ya, ini Bre, ini yang berhubungan dengan yang diomongin Pak Oliver kemarin. Dia sempat nyindir masalah itu, dan yang kemungkinan besar yang bekerja sama si iblis itu adalah Antonio, karena Antonio aja kekuatannya kayak iblis gitu ya Bre ya. Ya bisa jadi ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang dari Haikal Alvarez Gaming. Gue sampai hafal ya gaya baca nama panjang gini. Haikal ya. Izin Mas Yul, karakter buatan BRJK yang paling membuat saya bingung adalah Antonio. Pokoknya nanti kalau Mas Yul sudah reaction Bang Ray series part 10, saya akan jelaskan kenapa Antonio menjadi karakter yang paling membuat saya bingung. Semoga dibaca. Oke, kita tunggu aja nanti ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari cewek Bre Sarah Ramawati Duta Elite Dominion. Duta Elite Dominion sama Elite Dominion itu yang pegang apa ya Pak, bukan Paruna, apa, gue lupa lagi. Kemarin udah gue sebutin ya, itu tongkat panjang itu ya, yang pakai topeng itu Duta namanya. Oke, makasih infonya ya. Ya oke, yang punya Kailus apa, Kailus ya. Oke, sampai lupa. Lanjut lagi ya Bre ya. Ini dari Seyul ya. Teori dari saya Mas Yul. Pertama, soal pohon yang ada di tempat latihan si Juna. Mungkin aja itu bukan pohon biasa. Mungkin aja pohon yang menyimpan kekuatan Timuraya seperti pohon suci gitu. Tapi ini sekedar teori. Iya, saya juga pikir Bre, itu pohon apa gitu loh. Ini berarti nonton sampai habis Bre. Seyul berarti mungkin nonton sampai habis, karena di akhir-akhir dia dengar penjelasan gua. Oke, lalu kedua, soal yang dibicarakan Pak Oliver. Menurut saya bukan personal satu orang, tapi seperti yang dibicarakan Pak Oliver, itu adalah satu kelompok yang ada hubungannya dengan Selatan Raya. Mungkin itu kelompok Obsidian yang masih menjadi misteri. Bisa aja karena nggak ada yang tahu. Bisa aja Antonio juga termasuk, tapi tetap saja yang dibicarakan suatu kelompok. Ya udah sih Mas Yur, cuma itu pendapat dan teori saya. Maaf kalau kurang bagus atau kurang mengenakan. Ya enak-enak aja Bre. Ya memang sih secara untuk tipikal untuk ke satu orang ya, menuju ke satu orang, kayaknya dari perkataan itu memang nggak ada Bre ya. Tapi dari yang nyambung langsung ekspresi si Juna, kayaknya memang bertuju ke salah satu seseorang. Dan memang sangat, kalau dikerucutkan Bre, dari yang ke episode kita lihat ini, ya kemungkinan besar ya si Antonio, kemungkinan besar. Tapi ya bisa aja orang lain ya, tapi ini baru pendapat juga ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, ini dari Sarah Ramawati 2302 ini cewek ya, hadir masih. Oke, terima kasih ya Sarah. Cewek ini beneran cewek atau siapa? Atau cowok ya, tapi dari namanya cewek ini Bre ya. Oke, lanjut lagi dari Garuda Muda 240. Pohon itu sepertinya pernah ditampilkan di buku di channel Bang Ray seri di Art Tanah Merah part 15. Apakah buku yang diambil satu cewek Bre, yang diambil dari Leo dan Gio itu ya? Ya bisa aja ya, gue sempat langsung ingat ke flashback gitulah. Yang bisa aja ya, terima kasih infonya ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Kings jet titik 26W1.
Kalau emang kelompok barat daya Dominion bersekutu nggak heran kalau penghuni selatan raya cuma menargetkan timur raya, benar. Padahal di peta selain perbatasan timur raya dan selatan raya ada juga perbatasan selatan raya dan barat raya, benar. Mungkin Dominion bersekutu dengan salah satu kubu kuat di selatan raya dan pasti kubu itu sangat berpengaruh, makanya Barat Raya dari dulu nggak diserang sama penghuni Selatan Raya. Maksudnya nggak diserang oleh iblis gitu ya. Mungkin di Black Veil dulu dikalahkannya nggak cuman dengan cara adu domba yang melemahkan pasukan keluarga Black Veil. Mungkin juga ada hubungannya dengan persekutuan persekutuan ini, makanya Dominion gak butuh waktu untuk menunjukkan keluarga Black Veil, benar, masuk akal. Mengingat bahwa sebelum berkonflik dengan Dominion, mengingat Black Veil sebelum berkonflik dengan Dominion, Black Veil berkonflik dengan para penghuni Selatan Raya terlebih dahulu. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan dari kubu Selatan Raya memilih untuk bersekutu dengan Dominion. Benar ya, mungkin karena kemarin itu sebelumnya kan ada konflik bersama iblis dulu dan kemudian baru Dominion datang untuk ya mengalahkan itu ya, Bre, ya, mengambil katanya roh penjaga terkuat itu. Oke, terima kasih infonya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Putra under garis datar U1Y3U. Oke. Gimana bacanya itu ya? Oke. Mungkin yang dimaksud Pak Oliver itu adalah kelompok Dominion atau Antonio, benar. Kalau bukan Dominion ya Antonio, benar. Mungkin elit Dominion generasi pertama ya, masuk akal. Karena Leon pernah bilang kalau elit Dominion generasi pertama roh penjaganya ras iblis. Iya, masuk akal, Bre. Dan ternyata si Antonio juga kan iblis gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah nanti gimana ya. Oke lah, terima kasih ya. Lanjut lagi, ini dari Senja 997. Izin berteori, Bre, apa jangan-jangan yang dimaksud Oliver itu adalah kelompok Obsidian? Karena seperti yang kita ketahui, kelompok Senjakala dari Selatan Raya ada hubungannya dengan Dominion, karena kedua kelompok itu sama-sama ciptaan The Founder. Nah, dan kenapa gue hanya bilang kelompok Obsidian? Karena sekelas kelompok Zamrud aja belum mengetahui tentang penghuni di Selatan Raya. Karena si Tria aja menyuruh si Leon untuk ke Timur Raya agar mereka bisa mendapatkan informasi tentang penghuni Selatan Raya. Padahal si Tria dari kelompok Zamrud. Nah, ini menunjukkan kalau hanya kelompok Obsidian yang memiliki hubungan dengan Senjakala, apalagi karena kelompok Obsidian dianggap mitos saking kuatnya mereka. Oke, terlalu bodoh jika ras iblis mencoba mengganggu Barat Raya, mungkin karena bersekongkol agar tidak terjadi konflik yang merugikan kedua belah pihak. Dan tentang kelompok Senjakala, gue yakin isinya para ras iblis. Oh ya, Antonio nggak ada kaitannya dengan ras iblis, Bre. Kekuatan dia mengerikan karena dia memiliki aura kombinasi terkuat roh penjaga tipe iblis. Apalagi ambisi dia sangat mengerikan yang membuat membuat kekuatan dari dia di luar nalar. Nah, masuk akal yang dibilang Senjakala ya. Tapi ya itu dari teori dari Senjakala. Kalau gue juga berteori agak sedikit berbeda ya, Bre, ya. Kenapa gue lebih berbeda? Karena di sini ada beberapa hal, Bre, ya. Tidak semua anggota Dominion itu tahu tentang ras iblis, tapi bukan berarti maksudnya gini, memang benar secara overall anggota mafia dari Dominion ini tidak begitu memperdulikan dengan apa itu ras iblis atau apa gitu loh. Tapi beberapa di antara anggota mereka itu ada yang mengetahui tentang iblis, hanya pura-pura nggak tahu. Itu kalau teori gua. Karena apa ya, itu lagi ya, bisa aja ini kerjasama lah seperti itu. Dan kalau pendapat dari Edson Jani, jika yang bergabung dengan ras iblis adalah kelompok dari Obsidian, berarti kita nggak bisa menganggap kalau kelompok Obsidian itu baik ya. Kalau misalnya dia bekerja sama iblis, berarti Obsidian itu bukan orang baik, dan termasuk si Leon dan yang lainnya adalah jahat. Jadi intinya mereka punya tujuan memang yang sangat tertentu untuk menguasai dunia ini. Jadi bisa dibilang Leon bukan kategori baik, dan jika mereka dari kelompok Obsidian memang itu bekerja sama, berarti intinya mereka jahat, Bre, yaitu. Dan si Juna otomatis ya jahat, karena tujuan Juna, Leon dan Dias kan sama gitu loh ya, jadi otomatis jahat gitu loh. Tapi kita nggak tahu, itu baru sekedar teori. Dan
nggak apa-apa kita saling berteori. Itu ada sedikit teorinya bagus tapi ada sedikit kelemahannya, Bre. Dan sebenarnya obsidian jahat atau enggaknya juga kan kita belum tahu ya, Bre ya. Ya kita tunggu aja lah nanti ya. Oke, lanjut lagi dari Amelia. Oh, cewek lagi, Bre. Halo Mas Yul, halo juga. Oke. Ini lanjut lagi dari Aprilian Pratama Aswan. Black Veil baik. Oke, ya iya baik, Bre. Cuma perbedaan pendapat, beda pandangan tentang politik aja ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Aprilian Pratama Aswan. Ini teori Mas Yul. Mungkin kekuatan Antonio udah di tingkat 1 2 3 4 ya, masuk akal. Sampai segitu. Kalau 5 itu abadi ya, yang dia ciptakan itu yang mustahil dikeluarkan, tapi Antonio bengis itu saja mengerikan itu gelo. Oke, maksudnya Antonio ini udah menguasai sampai tingkat keempat dan dia melakukan penelitian itu biar bisa mencapai tingkat kelimanya ya. Sampai hal apapun dia lakukan ya. Oke, masuk akal. Oke, lanjut lagi. Ini dari etapa pertama pertama Aswan. Nah, sama kan yang dikeluarkan si Pak Oliver itu elemen api tingkatan bang. Tonton pas Satya menjelaskan itu. Giliran Tirta kapan ya, Tirta keluarin kodam elemennya ya, kita tunggu aja nanti ya, Bre ya. Oke, lanjut lagi dari Ed Habisuddin. Kayaknya senjata relic ini dalam bahaya Mas Yul. Dan apakah Dira dalam bahaya juga? Kan dia kan pegang senjata Kailis ya, Kailus apa kayak itu ya, si Dira, Bre, bukan Duta. Oke, Dira. Tapi senjata itu dipegang oleh orang kuat dan tidak segampang itu merampasnya. Ya kita tunggu aja, Bre ya. Beberapa senjata relik itu adalah tujuan dari ras-ras iblis itu. Dan apakah jika senjata itu dikumpulkan bisa disatukan, Bre? Ya bisa aja ya, Bre. Kalian ingat seperti 9 senjata legendaris Pernalta? Kalau disatuin kan bahaya banget ya. Oke, lanjut lagi. Ini masih sama dari Etapi Sujin. Wah, makin seru nih film ini Mas Jul ya. Seru banget, makin buat orang penasaran tentunya. Tapi ini masih mode pelatihan dulu ya, seriusnya nanti. Oke, lanjut lagi. Ini dari @BBBBB garis datar 02V. Itu Oliver keluarkan roh penjaga dan inti bumi kayaknya Mas Jul. Iya, maksudnya nama apa ya gitu loh. Kan tapi ya belum dijelasin soalnya ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Etrisa. Etrisa ini cowok ya, Bre ya, bukan cewek. Jadi sebenarnya Black Veil itu baik Mas Yul, tapi karena wilayah Timuraya itu tertutup dan kesalahpahaman dari keluarga Black Veil itu yang menganggap orang luar sorry baca ulang, Bre. Jadi sebenarnya Black Veil itu baik Mas Yul, tapi karena wilayah Timuraya itu tertutup dan kesalahpahaman dari keluarga Black Veil itu menganggap orang yang di luar Timuraya itu jahat semua. Padahal kan ada yang jahat dan ada juga yang baik, benar. Dan Juna akan mengubah sistem itu dengan cara Juna menjadi pemimpin Black Veil. Ya kita tunggu aja nanti apakah si Juna bisa menjadi pemimpin keluarga Black Veil ya, kita tunggu aja ya. Oke, lanjut lagi dari Iqbal Saputra. Gue punya teori, Mas. Kan di salah satu scan Arjuna ada yang bilang, tapi gue lupa siapa, kayaknya si Marlo. Dia bilang kalau dulu ada kelompok Senjakala di Selatan Raya, tapi udah dimusnahkan oleh keluarga Black Veil. Nah, sedangkan Senjakala, Dominion, dan 9 Naga itu penciptanya sama, yaitu The Founder. Nah, kemungkinan yang dimaksud di Barat Raya adalah kelompok yang bersekutu sama Selatan Raya itu kayaknya Dominion deh. Soalnya mafianya ya di Dominion ya. Di karakter movie itu kan yang paling jahat ya cuma Dominion ya, Bre ya. Intinya Dominion punya antek gitu, kelompok-kelompok kecil juga lainnya ya. Oke, masuk akal. Oke, lanjut lagi dari @ances_sahupala 2008. Mas Jul, firasat aku semua kekuatan aura spektrum itu berasal dari Timuraya. Karena kita diperlihatkan oleh Ark Tanah Merah part 15 di Bang Ray bahwa asal buku itu di Timuraya. Kayaknya yang diperlihatkan pohon itu kayaknya sama persis dengan dalam buku yang ditemukan oleh Leo dan Gio. Ya masuk akal, Bre. Kalau lu berpikir begitu, kalau dihubung-hubungkan ada kemungkinan besar masuk akal kayaknya ya. Tapi kita tunggu aja nanti kelanjutannya. Oke, lanjut lagi ya. Hafisuddin, apa Mas Yul punya kekuatan elemen juga atau aura spektrum? Ya, gue punya aura kehidupan. Aura kehidupan. Oke, lanjut lagi, ada-ada aja ya. Oke, ini dari Satria Herin, Bang. Yang pakai topeng itu namanya Dira. Oke, terima kasih Dira ya. Kailus ya yang bilang. Oke, terima kasih punya. Nah, Bre, itulah tadi ya. Itu adalah komentar terakhir dari reaction kekuatan Timuraya part 10. Dan dari teori-teori kalian gimana? Ada yang nyambung ke hati atau ada yang enggak?
Tapi dia di sini kita sama-sama seneng ya bre ya. Kita tunggu aja ya nanti di episode selanjutnya. Memang banyak hal yang menjadi misteri yang bahkan kadang mengganggu pikiran gue saat nonton ya. Oke ya, cukup sekian dulu untuk edisi baca-baca teori. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung, dan mohon maaf jika mungkin setelah saya upload video ini baru aja yang berteori lagi. Nanti kalian berteori di reaction kalau kekuatan Timur Raya part 11-nya ya bre ya. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Layar menyala, Masyul beraksi, reaksi animasi penuh semangat. Meski dihina,